Di video kali ini kita bakal eksperimen bikin berbagai makanan dengan susu whey. Bukan brownies ini, bro whey lah. Ya, ada eksperimen yang berhasil, tapi pastinya ada juga yang agak kurang ya. Tapi tentunya gue udah siap dengan berbagai hasil ya, mau berhasil atau gagal. Gimana rasanya, Cuk? Kalian pastiin harus nonton video ini sampai habis ya, karena bahan-bahannya tuh gampang dan terjangkau dan bikinnya tuh juga gampang banget gitu. Karena gue ini orang yang anti ribet, jadi langsung aja. Oke, kita udah punya whey-nya di sini ya, dan ini jujur aja gue cukup jarang ya minum whey. Gue gak tiap hari minum whey gitu, jadi daripada whey-nya nganggur ya, mending kita pakai gitu buat eksperimen apa gitu, bikin apa gitu. Bahkan whey gue yang dari Muscle First ini udah agak keras gitu teksturnya ya, pas gue ketok ya, gue takutnya basi gitu, jadi mending kita pakai aja. Karena kalau whey kalian cuma kalian minum doang, itu boring coy ya. Kita harus gunain otak kita buat berkreasi gitu, buat bikin apa gitu kan. So, langsung aja ya, let's go. Kemarin konten kita itu tentang makan telur selama seminggu ya, dan sekarang gue masak telur lagi ya. Telur lagi. Hidup gue nih memang kayaknya udah gak bisa dipisahkan dari telur ya. Lihat nih ada cekungan dia di sini gue. Coba kita taruh ya. Gak bisa anjing, kekecilan shoulder gue tadi. Karena ini adalah eksperimen, jadi gue bakal coba dua jenis ya. Yang satu kita masak, nanti yang satu kita panggang. Bakalan jadi apa ini? Oke, kita pecahkan dulu telur kita ini ke dalam wadah ini ya. Kira-kira kalau gue pecahin pakai bisap gue bisa gak ya? Cepet beresin dulu anjing. Untung mak gue lagi gak ada di rumah tadi. Udah gak ada lagi main-main. Ya gue bakal ambil setengah scoop lebih aja ya, biar lebih hemat gitu kan. Karena in this economy kita harus lebih berhemat bro. Oke, let's go, kita tuangin. Ini gue gak tahu nih harus dicampur air lagi atau enggak ya. Soalnya kalau kayak gini doang harusnya, iya ini kekentelan nih, harus gue tambah air atau susu nih. Setelah kita tambah sedikit susu dan air, baru kita giling sampai mampus coy. Oke ya, setelah kita campur air sama susu sedikit ya, ini hasilnya ya. Ini jadi kayak lebih berbusa-busa gitu ya. Ini mungkin cocok banget sih buat kita jadiin pancake. Kayak ada busa-busanya gitu, cuy. Gelembung-gelembung gitu. Oh, gue agak sabar nih cobain ya. Masak dengan api yang kecil aja ya, jangan gede-gede. Dan ini untuk adonan pertamanya berhasil, tapi untuk adonan kedua nih kacau. Lihat nih teksturnya dari pancake yang udah jadi. Tuh ya. Ini beneran kayak pancake, cuman sayangnya tipis banget ya. Kesalahan gue adalah harusnya gue tuangin semua adonannya tuh langsung gitu, jangan gue pisah. Karena gue pisah jadi ketipisan tadi, jadi adonan kedua kita jadi gini nih. Langsung aja gak usah banyak bacot, kita cobain telur dicampur susu whey rasa choco peanut butter. Gimana rasanya, Cuk? Cuman oke sih ini. Dengan satu telur kita campur susu whey itu proteinnya berapa? Satu scoop susu Fizzy itu berapa? 25 atau 27 gram proteinnya. Ditambah telur yang 6 gram gitu kan. Jadi pancake kayak gini doang itu 30-an gram proteinnya gitu kan, bayangin. Ya bisa dibilang rasanya tuh kayak pancake, cuman rasanya gak terlalu manis. Ya jelas ini karena susu whey ya kan, kalau kita campur gula baru manis gitu. Karena yang manis dan ganteng itu hanyalah Mas Buah Lil. Kita sudah punya roti di sini ya, dan kita akan campur roti ini dengan si Fizzy ini. Ya gimana nih jadinya? Untungnya kadaluarsa rotinya masih cukup lama ya, masih tanggal 19. Ini gue record tanggal 17. Gak lama banget sih, tinggal 2 hari lagi tadi. Jadi rencananya gue bakal bikin roti ini kayak roti O ya, dimana whey ini nanti kita taburin di atas rotinya ini, terus kita panggang ya. Kita lihat bakal jadi roti O apa roti apa. Dan satu lagi gue pengen bikin French toast juga gitu. Jadi ini susu whey ini bakal kita campur telur, terus kita panggang, kita teflon bareng si roti ini. Bro jujur aja ini pure eksperimen ya, gue gak pernah coba sama sekali, jadi doain aja semoga berhasil gitu. Semoga kalian juga bisa nikmatin gitu resepnya. Ini gak tau ya roti gandum atau roti apa nih, cuman wanginya tuh wangi banget. Dan gue juga udah siapin keju mozzarella yang ada slice-slice-nya gitu, jadi biar roti kita ini lebih mantep lah, ada lumer melted-meltednya gitu ya kan. Kocok telur sama margarinnya. Fizzy kita ya. Dan by the way ini gue gak disponsori sama sekali oleh Fit Life ya. Cuman kalau Fit Life mau ya call me bro. Cuman gak mungkin sih, soalnya gue masih orang kecil tadi, gak ada yang mau sponsori. Sangat menyedihkan. Bau peanut butternya nyengat cuy. Kita tambahin sedikit susu putih, terus kita kocok sampai jadi kayak Bener-bener jadi peanut butter cuy. wangi. Kita lihat tekstur rotinya tuh kayak gini cuy. Dan ini wangi. Kita tempelin ke roti kita.
Polesin topping tadi ke atas roti kita hingga merata ya, baru habis itu kita panggang. Oke, selagi kita nunggu itu panggangannya selesai, kita bikin French toast kita ya. Dan resepnya kurang lebih sama sih. Kita pakai telur, susu, sama si pizza ini. Dan kita bakal celupin roti kita ke balurannya itu, baru kita teflon. Wah, itu bakal gimana rasanya ya. Nah, pada saat balurin rotinya, kalian ini harus lakuin secara perlahan gitu. Karena rotinya ini nyerap cairannya itu kan. Jadi dia tuh lebih rapuh ya, seperti fondasi negara ini. Nah, baru habis itu kalian masak ya. Kita pakai mentega di sini, baru kita masak rotinya. Dan ini gue pakai dua capitan sampai ya. Karena agak sulit jujur aja masak roti ini cuy. Nah, kalian dengar tes kriuk. Yo, ini crispy-nya tuh crispy parah, Cok. Ya, nggak parah banget sih, crispy biasa aja sih. Jujur aja agak alot sih. Rasanya tuh nggak terlalu manis dan ada sedikit asin-asinnya dari kejunya ya. Ini pas sih, ini cocok banget buat kalian yang nggak terlalu suka manis ya. Ya, biasa aja sih, gak enak-enak banget. Kejunya nggak terlalu melted. Anjing. Tes kriuk lagi nih. Coba kita tes kriuk dulu. Jadi luarnya crispy tapi dalamnya masih lembut ya nih untuk French toast ini ya. Suapan untuk kalian ya. Ya, gue akuin untuk French toast ini lebih enak dari roti tadi Kalau ya. kalian mau bikin roti kayak beginian, kalian harus habis kalian masak harus langsung dimakan gitu biar enak cuy. Pisang dan whey. Nah, jadi kali ini kita bakal bikin es krim dari pisang dan whey ya. Ini bakal menarik banget. Jadi kita potong-potong dulu pisangnya jadi kecil, baru masukin ke kulkas ya. Setelah pisangnya udah keras ya, udah beku, baru kita masukin ke mixer itu ya. Dan gue tambahin sedikit susu putih ya, susu putih biasa, terus baru susu whey ya, 1 scoop. Dan ini gue pakai dari Muscle First 1 dan Pizzi juga setengah scoop gitu. Dan jangan lupa kalian tambahin es batu ya. Nah, kalau udah semuanya baru kita giling ya sampai semuanya jadi halus cuy. Wow, kan lihat teksturnya creamy gitu cuy. Bro, ini gila bro, kalian lihat tekstur ice creamnya. Ini bener-bener jadi ice cream gitu. Gue bahkan gak nyangka gitu bakal sejadi ini cuy. Es krim rasa peanut butter lumayan juga ternyata. Gacor. Gue cuma bisa bilang satu kata. Gacor. Benar-benar mantap. Ini eksperimen yang paling berhasil ya sejauh ini ya, dibanding eksperimen roti kemarin. Ini jauh bro. Ini nilainya gue kasih 10 banding 10 tadi. Ini Damn bro. ingat ya, pisang beku sama es batu, terus dikasih susu putih biasa, baru kalian bebas mau kasih susu whey rasa apa. Let's go! Tapi jujur aja rasanya cocok ya kalau dicampur sama choco peanut butter nih, rasanya jadi lebih. Ini kalau kalian nggak coba, kalian bakal nyesel seumur hidup cuy. Pisang, telur, dan whey. Ini pisang gua agak hitam coy. But don't judge book by a cover. Kalian lihat, ternyata kuning bro dalamnya. Hancurin pisangnya dan tambahin telur. Dan masih aja sempet-sempetnya gua blunder tadi. Kocok lagi. Terus baru tambahin susu whey kita ya. Ini gua tambahin Muscle First sama Pizzi. Dua-duanya coy. Kocok lagi sampai goblok. Gue juga tambahin sedikit choco chips ya biar ada meltednya gitu cuy. Habis itu kalian siapin loyang kecil ya. Kalian olesin pakai mentega dikit aja. Kalau udah semuanya baru kalian tuangin adonannya ke dalam loyang itu, baru kita panggang. Kalian lihat hasilnya bener-bener mirip sama brownies cuy. Oke, ini udah mateng ya kalian lihat. Dan gue kira bakal crispy gitu, ternyata nggak ada crispy-crispy-nya cuy. Ini teksturnya kayak kue-kue mochi gitu ya, lembut kenyal gitu. Let's go, kita tes. Kalau choco chipsnya, choco chipsnya bro, melted gitu bro. Ini tadi kita panggang 20 menit ya, dan ini gue udah makan setengah, coba kita panggang 20 menit lagi ya, jadi total 40 menit. Bakal gimana nih hasilnya? Nah, ini panggangan yang kedua dan gue udah tinggalin 1-2 jam ya, gue nge-gym dulu tadi. Dan kalian lihat teksturnya, dia jadi lebih keras ya. Lebih bisa digigit gitu, kalau tadi tuh lembek banget. Nah, ya walaupun wanginya tuh gak sewangi brownies ya, karena brownies tuh jujur wangi banget, ini gak sewangi itu ya. Nggak ada wangi-wanginya malah gitu. Cuman rasanya itu nggak kalah sama brownies cuy. Ya, rasanya jujur aja mirip. Berarti ini resep berhasil total cuy. Wah gilanya mantep banget. Kalian harus panggang kurang lebih 40 menit ya dengan suhu 200 derajat Celcius ya. Bakal jadi brownies. Bukan brownies ini browway tadi. Dan choco chips yang kita tambahin di belakangan tadi itu juga berperan penting dalam bikin rasanya ini jadi mantep cuy. Brownies anti tepung ya. Wajib kalian coba. Cuman pisang, telur sama susu whey.
No tepung, bos. Jadi setelah sekian eksperimen yang kita lakuin buat susu whey ini, jujur aja hasilnya cukup memuaskan sih. Untuk eksperimen yang pancake sama roti itu bisa dibilang ya agak kurang berhasil ya. Cuman untuk eksperimen yang es krim sama brownies, lebih tepatnya bro whey, itu jujur aja sukses total loh. Itu enak banget. Jadi selamat mencoba dan bye.